Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Apa jadinya kalau sebuah negara kalah perang tanpa ada satupun peluru yang ditembakkan? Nah, hari ini kita bakalan bongkar taktik perang psikologis yang bikin musuh tuh menyerah sebelum sempat angkat senjata. Dijamin kalian tuh bakal gak percaya deh. Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 7. Gajah perang. Zaman dulu, sebelum gajah cuma ada di kebun binatang dan jadi hewan atraksi untuk para penonton aja, ternyata makhluk besar yang satu ini termasuk sebagai prajurit loh. Yap, hewan raksasa dengan belalai itu suka ditemui berada di garis terdepan perang, di mana badannya dikasih baju besi dan di atasnya suka ditunggangi sama pemanah. Nah, menurut sejarawan, pertama kali gajah tercatat ada di medan tempur itu adalah di tahun 330 sebelum Masehi atau pada pertempuran Gaugamela melawan pasukan Alexander Agung dan juga Raja Darius ketiga dari dinasti Achaemenid Persia ya guys. Nah, dulu selain nganterin pemanah, mereka juga punya fungsi untuk menakut-nakutin musuh. Mulai dari ngedenger suara trompetnya yang nyaring, bikin tanah bergetar waktu lari, bahkan nih waktu jalan pun bisa bikin barisan musuh jadi buyar. Namun sayangnya, taktik gajah ini malah jadi senjata makan tuan, karena kalau keseringan dibawa ke medan perang, mereka tuh jadi gampang stres gitu ya. Terus kalau udah terluka, stres atau melihat pawangnya meninggal, para gajah ini tuh suka ngamuk sendirian. Ya ujung-ujungnya bukan yang nginjek musuh, tapi mereka bisa balik badan dan nginjek pasukannya sendiri. Pantes aja ya, habis itu jarang yang pakai gajah di medan perang, guys. Nomor 6. Kucing penakluk Mesir. Dalam pertempuran Persia versus Mesir kuno di tahun 525 sebelum Masehi dulu, ternyata ada cara licik sekaligus jenius yang dipakai sama Raja Persia yaitu Cambyses II loh guys. Jadi gini, Raja Persia pada saat itu yaitu Cambyses II tahu persis nih kelemahan fatal lawannya. Dimana orang Mesir itu bucin parah sama kucing karena diyakini sebagai titisan Dewi Bastet. Di Mesir kuno, nyakitin kucing itu dosanya nggak ngotak dan hukumannya pun langsung mati ya. Nah, memanfaatkan celah ini, Cambyses dapat ide taktik militer yang licik tapi jenius nih teman-teman. Dia merintahin pasukannya untuk melukis gambar kucing di perisainya mereka dong. Nggak cuma itu, di barisan paling depan, dia tuh sengaja melepas ratusan hewan suci seperti kucing, anjing, domba, sampai burung ibis layaknya tameng hidup. Ya, pasukan Mesir yang tadinya udah siap bantai musuh nih, langsung kena mental dan nge-freeze lah. Dilema berat lah mereka ya guys. Mau nyerang takut kena azab dewa gara-gara bunuh hewan suci, tapi kalau diem aja negara mereka tuh bakal hancur. Akhirnya mental mereka pun runtuh total serta milih untuk mundur dari perang. Dan ujung-ujungnya Persia menang telak nyaris tanpa keringat. Nomor 5. Peluit kematian Aztec. Secara bentuk, peluit yang kalian lihat ini emang serem dan berbeda dari peluit yang kalian tahu kan? Tapi pada zamannya, peluit kematian Aztec ini benar-benar mimpi buruk semua pasukan. Karena sekali dia bersuara, langsung ya bisa bikin musuh lumpuh secara mental. Bayangin deh, kalian tuh lagi nunggu perang di tengah hutan, suasana hening, terus mendadak ada suara ratusan peluit ditiup barengan. Mana bunyinya bukan pret-pret doang lagi, tapi persis ya kayak jeritan histeris ratusan orang yang lagi disiksa di api neraka. Katanya sih, sukses bikin merinding sampai ke tulang-tulang loh. Nah, mungkin kalian penasaran nih, kok bisa tahu sih? Padahal kan kita udah nggak perang lagi tuh. Jawabannya, karena ada ahli saraf dari Universitas Zurich yaitu Sascha Burlos yang sempat nguji hal ini ke 70 sukarelawan ya teman-teman. Ya, berhubung manusia nggak pernah mendengar suara jeritan di api neraka, makanya waktu pasukan yang udah stres bersiap-siap untuk perang di hutan itu mendengar bunyi peluit ini, mereka jelas langsung tambah panik lah. Menurut Burlos dan timnya pun, peluit itu pun bukan cuma melumpuhkan pasukan lain aja, tapi memang dipakai oleh pendeta Aztec dalam ritual pengorbanan manusia untuk melambangkan suara hembusan Ehekati ataupun dewa angin, sekaligus dipercaya fungsinya untuk memandu dan melindungi roh korban saat melewati Mictlan atau dunia bawah atau alam baka Aztec yang penuh oleh badai angin kencang. Nomor 4. Operasi Wandering Soul.
Berhubung gerilyawan Vietnam pada pintar sembunyi di hutan dan punya jalan sendiri untuk tinggal di dalam goa, sebenarnya para tentara militer Amerika tuh sempat kebingungan. Gimana caranya ya bisa melawan warga lokal ini? Alhasil mereka tuh dapat ide untuk pakai taktik psikologis yang mainin kepercayaan lokal sana ya guys. Jadi warga Vietnam tuh percaya kalau orang yang gak dikubur dengan layak di tanah kelahirannya, arwah mereka tuh bakal berubah jadi roh penasaran yang tersiksa selamanya di alam baka. Dari situlah militer Amerika Serikat menciptakan proyek gila bernama Operation Wandering Soul, di mana mereka merekam suara rintihan, tangisan, dan suara arwah tentara Vietnam yang manggil-manggil rekannya di tengah malam. Rekaman ini sendiri terkenal dengan sebutan Ghost Tape Number 10. Dan biasanya rekaman itu bakal diputar pakai speaker dari helikopter atau disembunyiin di tengah hutan malam-malam ya. Suaranya sendiri kabarnya nih bisa terdengar sampai radius 1,5 kilometer loh. Gila, taktiknya sih horor sekaligus jenius banget ya guys. Lagian bayangin ya, tentara Vietnam yang lagi berjaga terus mendengar suara kayak gitu, kena mental kan pasti. Makanya gara-gara hal ini, katanya nih banyak yang kabur, nggak bisa tidur, bahkan memilih untuk berkhianat pihak lain biar nggak jadi arwah penasaran. Nomor 3. Hutan mayat berjalan. Dari semua taktik perang yang ada, kayaknya taktik yang dilakuin Vlad ketiga alias Vlad the Impaler ini, yaitu penguasa Wallachia atau Rumania modern itu benar-benar paling brutal sih. Bahkan taktiknya disebut-sebut menjadi inspirasi legenda Dracula loh. Jadi buat kalian yang nggak tahu, di tahun 1462 lalu, Sultan Mehmed II dari Kesultanan Ottoman ceritanya nih bawa pasukan raksasa untuk naklukin wilayahnya si Vlad. Nah, Vlad sendiri sebenarnya udah sadar kalau dia tuh kalah secara jumlah pasukan. Alhasil, dia mutusin untuk pakai cara paling seram, yaitu majang sekitar 20.000 tawanan perang Ottoman dengan cara ditusuk sate seperti ini. Gila, pokoknya sejauh mata memandang, kalian tuh cuma bakal ngeliat mayat doang deh. Kabarnya sih, hutan mayat seluas 3 km ini benar-benar punya bau busuknya yang ekstrim banget dan banyak burung gagak berterbangan yang berusaha ngambilin daging para korbannya. Ini mau perang apa tanda-tanda psikopat ya? Gara-gara hal ini, Mehmet langsung shock berat dan ngerasa nggak sepadan ya untuk melawan orang segila Vlad. Ya, fun fact-nya juga dalam catatan sejarah, Mehmet bahkan kabarnya sempat ngomong, "Aku nggak bisa merampas wilayah dari pria yang bisa melakukan hal-hal seluar biasa ini." Dia akhirnya mundur ke kerajaannya dan ninggalin komandan lain yang kocaknya adalah adik kandung Vlad sendiri untuk melanjutkan perang kotor itu. Nomor 2. Dibujuk pura-pura sakit. Pura-pura sakit perutku UKS demi bolos jam pelajaran itu mungkin terinspirasi dari taktik di Perang Dunia Kedua nih ya guys, yaitu trik pura-pura sakit yang literally dipakai Inggris sebagai senjata militer untuk ngancurin pasukan Nazi Jerman. Jadi waktu Perang Dunia Kedua, waktu Inggris lagi susah payah melawan Jerman, mereka tuh sebenarnya sadar kalau Jerman punya banyak pesawat dan juga pilot ya. Alhasil mereka pun mulai mikir nih dan keluarlah ide dari agen intelijen Inggris yang malah berusaha mainin psikologisnya mereka. Jadi Inggris menyebarkan buku saku kecil dari pesawat ke wilayah musuh yang judulnya Rangkat Ratat atau Penyakit Menyelamatkanmu. Isi buku ini tuh gokil banget, yaitu tutorial super detail dan akurat secara medis tentang cara malinggering alias memalsukan gejala penyakit parah, contohnya nih TBC ataupun masalah jantung, biar tentara Jerman dipulangkan dari medan perang. Biar nggak ketahuan juga waktu dibawa tentara Jerman, sampul luar buku ini bahkan sampai disamarkan jadi buku agama ataupun buku olahraga loh. Nah, karena panduannya dibikin langsung sama dokter sungguhan, dokter militer Jerman sampai pusing 7 keliling tuh ya, membedakan mana prajurit yang beneran sekarat dan mana yang jago acting pengen rebahan. Strategi ini sukses besar deh pokoknya, dimana menciptakan paranoia di kalangan petinggi militer Nazi. Mereka nih bahkan sampai harus ngeluarin dekret dan peringatin dokter militernya untuk gak gampang percaya kepada prajurit yang mengeluh sakit, yang ironisnya malah bikin prajurit Jerman yang beneran sakit jadi telat ditolong dan juga berujung meninggal. Bener-bener definisi musuh di gaslight massal biar pada resign berjemaah ya. Nomor 1. Ilusi pasukan raksasa. Setelah bertahun-tahun perang, naklukin Persia sampai masuk ke perbatasan India, di tahun 326 sebelum Masehi, pasukan Alexander Agung yang dikenal dengan nama sang penakluk legendaris ini harus milih untuk balik pulang gara-gara pasukannya udah capek banget, homesick, dan ogah berperang sama sekali. Nah, walaupun terkenal sebagai jenderal yang kejam, tapi Alexander lebih rela untuk balik dulu biar semangat pasukannya tuh kembali lagi dan daripada kehilangan seluruh pasukannya ya. Nah, masalahnya Alexander tuh orangnya gengsian parah. Dia tuh nggak mau raja
Raja India mikir kalau dia mundur gara-gara lemah dan berujung bikin pasukan lawan malah mengejar mereka. Alhasil, Alexander bikin taktik unik, yang mana nyuruh pasukannya untuk bikin perkemahan palsu dengan ukuran yang dilebih-lebihkan banget ya. Ranjang, palungan makan kuda, sampai senjata semuanya dibikin 2 kali lipat ukuran manusia normal. Nah, waktu hari H tiba, mereka pulang dengan aman dan juga nyaman. Sedangkan pasukan India yang nemu kemah itu malah shock parah. Mereka langsung overthinking ya dengan mikir kalau wow, selama ini kita perang lawan raksasa ya. Dari situ, pasukan dan juga Raja India langsung kena mental dan mutusin untuk nggak ngejar Alexander sama sekali. Bahkan juga nih, menurut sejarah, raja-raja lokal India justru mengkerut dan merawat altar raksasa peninggalan Alexander itu layaknya tempat suci selama bertahun-tahun lamanya loh. Gila, dari gengsi seorang jenderal, siapa yang nyangka ya bisa ngelahirin prank psikologis skala nasional? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.